Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya PM Purnama Dewi, NIM 19931188. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang macam-macam hadis ditinjau dari segi kuantitas dan kualitas. Hadis dari satu bahasa dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara kuantitas dan kualitas. Yang dimaksud segi kuantitasnya adalah penggolongan hadis ditinjau dari banyaknya rawi yang meriwayatkan hadis, sedangkan hadis berdasarkan kualitasnya adalah penggolongan hadis dilihat dari aspek diterima atau ditolaknya. 1. Hadis ditinjau dari segi kuantitas. Dalam meransmisikan hadis, Nabi Muhammad SAW terkadang berhadapan langsung dengan sahabat yang sejumlahnya sangat banyak. Karena pada saat itu Nabi sedang memberikan khutbah di hadapan kaum muslimin. Kadang hanya beberapa sahabat, bahkan juga bisa terjadi hanya 1-2 orang sahabat saja. Demikian itu terus terjadi dari sahabat tabi'in sampai kepada generasi yang menghimpun hadis dalam berbagai kitab. Dan sudah barang tentu informasi yang dibawa oleh banyak rawi lebih meyakinkan apabila dibandingkan dengan informasi yang dibawa oleh satu orang atau 2 orang rawi saja. Dari sinilah para ahli hadis membagi hadis menurut jumlah rawinya. A. Hadis mutawatir. Kata mutawatir secara etimologi berarti muttabi, atau yang artinya yang datang berturut-turut dan tidak ada jarak. Sedangkan secara terminologi hadis mutawatir adalah hadis yang merupakan tanggapan panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk dusta. B. Hadis ahad. Yang dimaksud hadis ahad yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2, 3 atau lebih namun tidak mencapai tingkatan mutawatir. Artinya pada tiap-tiap tabaqoh atau tingkatan jumlah rawi hadis ahad bisa terdiri dari 1 rawi, 2 atau 3 rawi saja dan tidak mencapai derajat mutawatir. Di kalangan para ulama ahli hadis terjadi perbedaan pendapat mengenai kedudukan hadis ahad untuk digunakan sebagai landasan hukum. Untuk masalah akidah, sebab menurut mereka hadis ahad bukanlah qat'i as-subut, pasti ketetapannya, namun mereka para ahli hadis yang lain dan mayoritas ulama bahwa hadis ahad wajib diamalkan jika telah memenuhi syarat kesahihan hadis yang telah disepakati. 3. Hadis gharib. Secara etimologi kata gharib dari garaba yakribu yang artinya menyendiri, asing atau terpisah. Sedangkan secara terminologi hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi dimanapun tempat sanad itu terjadi. 2. Hadis ditinjau dari segi kualitas. Hadis sahih. Definisi hadis sahih menurut Ibnu Salah adalah hadis sahih adalah hadis musnad, hadis yang mempunyai sanad yang bersambung sanadnya dan dinukil oleh seorang yang adil dan dabit dari orang yang adil dan dlabit hingga akhirnya sanadnya tanpa ada kejanggalan dan cacat. B. Hadis hasan. Kata hasan berasal dari kata al-husnu yang artinya al-jamalu yang artinya kecantikan dan keindahan. Adapun tentang definisi hadis hasan ada perbedaan pendapat di kalangan para muhassidin. Pendapat Abdu Isa at-Tirmizi tentang hadis hasan. Hadis yang dalam sanadnya tidak terdapat orang yang tertuduh bohong, hadisnya tidak janggal serta diriwayatkan tidak hanya dalam satu jalur rawian. C. Hadis do'if. Definisi hadis do'if adalah hadis yang tidak memenuhi syarat diterimanya suatu hadis dikarenakan hilangnya salah satu syarat dari beberapa syarat yang ada. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.